Selamat pagi semuanya. Kiranya semua tetap sehat dan tetap bersemangat. Kita bertemu kembali untuk melanjutkan pembelajaran kita untuk kelas 11 MIA. Dari topik pembelajaran kalor dan perpindahan kalor ini, kali ini kita akan membahas 4 bagian. Yang pertama mengenai kalor, yang kedua mengenai kapasitas kalor, yang ketiga mengenai kalor jenis, dan yang keempat mengenai kalor laten. Baik, pembelajaran kita akan segera kita mulai. Mari kalian perhatikan dengan serius. Kita awali pembahasan kita dari kalor. Ada beberapa hal yang penting yang perlu kita ketahui dari kalor ini. Yang pertama adalah kalor merupakan energi yang berpindah dari benda bersuhu tinggi ke benda bersuhu rendah ketika kedua benda bersentuhan. Yang berikut dalam sistem internasional atau disingkat dengan SI atau sistem MKS, satuan kalor adalah Joule yang bisa disingkat dengan huruf J. Kemudian satuan kalor yang umum digunakan adalah satuan kalori yang disingkat dengan Kal, di mana konversinya adalah 1 kalori itu sama dengan 4,184 Joule atau 1 Joule sama dengan 0,24 kalori. Kemudian alat untuk mengukur nilai kalor adalah kalorimeter. Kemudian kita perhatikan pengaruh kalor pada zat. Kita buat dalam bentuk tabel seperti di bawah ini. Apabila kalor diberikan pada suatu zat, maka kalor tersebut akan memiliki pengaruh, yaitu yang pertama bisa menaikkan suhu zat, yang kedua bisa mengubah wujud zat. Kita perhatikan pengaruh kalor yang pertama untuk menaikkan suhu zat. Maka suhu zat tersebut akan berubah dari T1 atau T awal menjadi T2 atau suhu akhir, di mana T2 itu akan lebih besar daripada T1 atau suhu awal. Kemudian wujud zatnya atau fase zatnya itu adalah tetap. Kemudian kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu zat bisa kita cari dari dua persamaan di sini, tetapi yang umum adalah persamaan ini, di mana Q sama dengan M dikali C dikalikan dengan delta T, atau Q sama dengan C dikalikan dengan delta T. Kalau kita perhatikan kedua persamaan ini, ada simbol yang sama, yaitu simbol huruf C. Kalau penulisannya lebih kecil seperti ini, maka C ini adalah menyatakan kalor jenis. Kalau penulisannya lebih besar, maka ini menyatakan kapasitas kalor. Selanjutnya kita perhatikan pengaruh kalor yang kedua adalah mengubah wujud zat. Apabila fungsinya adalah mengubah wujud zat, maka suhu zat tersebut adalah tetap. Kemudian yang berubah adalah wujud atau fasenya, itu yang berubah. Kemudian nilai kalor yang diperlukan untuk mengubah wujud zat bisa kita cari dari persamaan Q sama dengan M dikalikan dengan L. Selanjutnya kita perhatikan keterangan dari persamaan kalor yang tadi. Ya, ini adalah kalor untuk menaikkan suhu, kemudian ini adalah menyatakan kalor mengubah wujud zat. Keterangannya adalah M adalah menyatakan massa dalam satuan kilogram, kemudian delta T adalah perubahan suhu yang sama dengan T2 dikurang T1 dengan satuan derajat Celcius atau Kelvin. Kemudian C adalah menyatakan kalor jenis dengan satuan Joule per kilogram derajat Celcius atau satuan Joule per kilogram Kelvin. Yang berikut adalah C. Perhatikan penulisannya lebih besar ya daripada ini. Maka C ini adalah menyatakan kapasitas kalor dalam satuan Joule per derajat Celcius atau satuan Joule per Kelvin. Kemudian L adalah menyatakan kalor laten dengan satuan Joule per kilogram. Kemudian kita perhatikan pengertian kalor jenis, kapasitas kalor, dan kalor laten. Kita buat dalam bentuk tabel seperti berikut ini. Kita perhatikan untuk yang pertama adalah kalor jenis. Kalor jenis adalah jumlah kalor yang diperlukan untuk menaikkan 1 kg suatu zat sebesar 1 derajat Celcius atau 1 Kelvin. Kemudian kapasitas kalor adalah energi yang harus diberikan dalam bentuk kalor untuk menaikkan suhu suatu zat 1 derajat Celcius atau 1 Kelvin. Kemudian kita bisa membuat hubungan antara kalor jenis dengan kapasitas kalor
dengan menyamakan persamaan kalor untuk menaikkan suhu zat. Persamaannya ada MC delta T yang ini, dan yang berikut adalah Q sama dengan C dikalikan dengan delta T. Karena Q ini dan Q ini adalah sama-sama merupakan kalor untuk menaikkan suhu, maka bisa kita samakan. Sehingga MC delta T akan sama dengan C dikalikan dengan delta T. Selanjutnya, ruas kiri dan ruas kanan ini sama-sama dikalikan dengan delta T sehingga bisa saling meniadakan. Maka hubungan antara kalor jenis dengan kapasitas kalor bisa kita tuliskan kapasitas kalor C itu sama dengan perkalian massa dengan kalor jenis. Selanjutnya untuk kalor laten yang disimbolkan dengan huruf L kapital. Kalor laten adalah jumlah kalor yang diperlukan untuk mengubah wujud 1 kg zat. Kemudian jenis kalor laten ada 4. Yang pertama, kalor laten lebur, simbolnya LF. Yang kedua, kalor laten beku, simbolnya juga LF. Yang ketiga, kalor laten uap, simbolnya LV. Yang keempat, kalor laten embun, juga simbolnya LV. Artinya di sini bahwa kalor beku ya itu sama dengan kalor lebur. Kemudian nilai kalor uap itu sama dengan nilai kalor embun. Kemudian kita perhatikan grafik suhu kalor terhadap waktu, dan contoh zat yang kita ambil di sini adalah es bersuhu di bawah 0 derajat Celcius diubah menjadi uap bersuhu di atas 100 derajat Celcius. Bagaimana grafiknya? Kita perhatikan grafik yang berikut ini. Kita perhatikan untuk arah vertikal atau sumbu Y ini menyatakan suhu kita buat dalam satuan derajat Celcius. Kemudian arah horizontal ini menyatakan lamanya proses, berarti waktu kita buat dalam satuan sekon. Ada beberapa hal yang penting yang perlu kita ketahui dari grafik ini atau dari kalimat ini. Yang pertama adalah dikatakan di sini bahwa es bersuhu di bawah 0 derajat Celcius. Artinya suhu es mula-mula berarti adalah negatif. Maka suhu yang negatif itu adalah suhu yang berada di bawah 0 derajat Celcius. Maka grafiknya kita mulai dari titik di bawah 0 derajat Celcius. Kita misalkan dimulai dari titik A. Kemudian es tersebut akan diubah menjadi uap bersuhu di atas 100 derajat Celcius. Kita perhatikan grafik ini adalah grafik yang di atas 100 derajat Celcius. Selanjutnya, grafik ini ada dua jenis. Jenis yang pertama adalah grafik yang naik, ya ini naik, ini juga naik, dan grafik yang mendatar, ya. Kalau grafiknya naik berarti menaikkan suhu, ya. Kalau grafiknya mendatar berarti mengubah wujud zat. Untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan grafik satu persatu ya. Untuk grafik AB dalam kurung menaikkan suhu. Kita perhatikan di sini. Grafik AB adalah untuk menaikkan suhu berarti menaikkan suhu es yang mula-mula negatif menjadi 0 derajat Celcius. Kenapa es yang bersuhu negatif itu harus dinaikkan suhunya? Ingat, titik lebur es itu adalah 0 derajat Celcius. Artinya, kalau ada es yang bersuhu di bawah 0 atau bersuhu negatif, kalau kita berikan kalor, maka es tersebut tidak bisa langsung melebur. Harus mencapai suhu titik leburnya terlebih dahulu yang besarnya sama dengan 0 derajat Celcius. Nah, nilai kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu untuk grafik AB adalah Q1 ya. Kita misalkan kalor yang diberikan di sini adalah Q1 ya. Maka Q1 sama dengan MC dikalikan dengan delta T. Kemudian setelah es mencapai titik leburnya atau titik 0 derajat Celcius, kalau kita berikan kalor misalnya kalor Q2, maka pengaruh kalor di sini adalah untuk meleburkan es. Sehingga nilai Q2 sama dengan M dikalikan dengan kalor lebur atau LF. Kemudian kita perhatikan grafik CD. Ini grafik naik, artinya grafik untuk menaikkan suhu air dari 0 derajat Celcius menjadi 100 derajat Celcius. Maka nilai kalori yang diperlukan Q3 sama dengan MC delta T.
Kemudian grafik DE. Perhatikan grafik DE, karena air seluruhnya telah mencapai suhu 100 derajat Celcius di titik D, maka apabila kita berikan kalor berikutnya, misalnya Q4, maka fungsi kalor ini adalah untuk mengubah wujud air menjadi wujud uap. Maka kita buat di sini grafik DE adalah menguap. Sehingga nilai kalor Q4 sama dengan M dikalikan dengan LV. Ya, ingat LV ini adalah kalor uap. Selanjutnya, setelah di titik E, semua air telah menjadi uap. Kemudian dikatakan di sini mengubah es sampai menjadi uap bersuhu di atas 100 derajat Celcius. Artinya, kita harus menaikkan suhu uap dari yang 100 menjadi suhu di atas 100. Maka grafiknya adalah EF seperti ini. Maka Q5 yang sama dengan MC dikalikan dengan delta T. Maka kalau kita ingin menentukan nilai kalor total yang diperlukan untuk mengubah es di bawah 0 derajat Celcius menjadi uap bersuhu di atas 100 derajat Celcius, maka kita memerlukan sampai 5 persamaan kalor di sini. Ada Q1, Q2, Q3, Q4, Q5. Sehingga kalor total yang diperlukan adalah penjumlahan dari Q1 tambah Q2 tambah Q3 tambah Q4 tambah dengan Q5. Baik, untuk memahami grafik ini dan persamaan ini semua, mari kita perhatikan contoh soal yang nomor 1 berikut ini. Hitunglah kalor yang diperlukan untuk mengubah 0,5 kg es, perhatikan suhunya negatif 10 derajat Celcius, menjadi uap bersuhu 120 derajat Celcius. Diketahui kalor jenis air sama dengan 4200 Joule per kilogram derajat Celcius. Kalor jenis es itu sama dengan setengah dari kalor jenis air, sama dengan 2100 Joule per kilogram derajat Celcius. Kalor jenis uap sama dengan 2010 Joule per kilogram derajat Celcius. Kalor lebur LF 334 kali 10 pangkat 3 Joule per kilogram. Dan kalor uap LV sama dengan 2256 kali 10 pangkat 3 Joule per Kelvin. Kita buat pembahasannya. Nah, untuk memudahkan kita mengerjakan soal seperti ini, maka kita harus membuat grafik suhu kalor terhadap waktunya. Kira-kira seperti ini. Nah, yang perlu kita perhatikan adalah suhu es mula-mula di sini adalah negatif 10. Maka titik awal untuk suhunya kita buat dia negatif 10. Kemudian kita perhatikan sampai bersuhu berapa. Nah, di sini disebutkan sampai menjadi uap bersuhu 120 derajat Celcius. Maka suhu uapnya kita buat di sini sama dengan 120 derajat Celcius. Nah, kita perhatikan grafik yang pertama, yaitu grafik AB untuk menaikkan suhu. Perhatikan ya, untuk menaikkan suhu yang tetap itu adalah wujudnya. Maka Q1 di sini adalah persamaannya MC delta T. Kemudian perhatikan di sini C yang di sini adalah menyatakan kalor jenis. Nah, perhatikan di sini ada dua kalor jenis yang mana kita pergunakan. Yang kita pergunakan adalah kalor jenis es. Kenapa? Karena yang naik suhunya di sini adalah es. Maka Q1 bisa kita tentukan, kita masukkan M, C dan delta T-nya. M-nya sama dengan 0,5 dikali CS 2100, kemudian delta T. Delta T adalah selisih dari suhu akhir dengan suhu awal. Suhu akhir adalah 0, suhu awal negatif 10. Berarti 0 dikurang negatif 10, maka hasil ini sama dengan positif 10. Sehingga perkalian ini semua akan sama dengan, kita buat dalam satuan kilojoule, sama dengan 10,5 kilojoule. Kemudian grafik BC. Ini grafik BC, grafik mendatar. Ya, untuk melebur, perhatikan untuk grafik mendatar atau grafik mengubah wujud, suhunya harus tetap. Untuk grafik BC melebur suhu tetap, maka kalor yang diperlukan adalah Q2 sama dengan M dikalikan dengan LF. M-nya 0,5 dikali LF 334 kali 10 pangkat 3, hasilnya sama dengan 167 kilojoule. Kemudian grafik CD, ini grafik naik ya, menaikkan suhu berarti wujudnya adalah tetap.
Q3 akan sama dengan MC delta T. Perhatikan C di sini adalah C air. Kenapa? Karena dari titik C ke titik D ini fasenya adalah fase cair atau sudah berbentuk air semua, sehingga C-nya adalah kalor jenis air yang besarnya 4200. Kita masukkan nilai M dan C dan delta T. 0,5 dikali 4200 dikali dengan delta T berarti 100 dikurang 0. Maka hasil dari sini adalah 210 kJ. Kemudian grafik DE. Ini grafik mendatar, berarti untuk mengubah wujud, ya, mengubah wujud air menjadi uap dengan suhu yang tetap. Sehingga Q4 akan sama dengan M dikalikan dengan LV. Kita masukkan M-nya dan LV-nya 0,5 dikali 2256 kali 10 pangkat 3, hasilnya sama dengan 1128 kJ. Kemudian grafik EF. Ini grafik naik, menaikkan suhu uap dari 100 menjadi 120 derajat Celcius. Maka Q5 sama dengan MC dikalikan dengan delta T. Berarti 0,5 dikalikan dengan C-nya berarti C uap, ya, 2010 dikalikan dengan delta T 120 dikurang dengan 100, maka hasilnya sama dengan 20,1 kJ. Maka kalor total atau Q total yang diperlukan untuk mengubah 0,5 kg es yang bersuhu mula-mula negatif 10 derajat Celcius menjadi uap bersuhu 120 derajat Celcius, kita jumlahkan kalor Q1, Q2, Q3 ditambah Q4 ditambah dengan Q5, maka hasilnya adalah 1535,6 kJ. Kemudian kita perhatikan contoh soal yang nomor 2. Grafik di bawah ini menunjukkan pemanasan 10 gram zat padat yang menerima kalor 120 Joule tiap detik, sehingga seluruhnya berubah menjadi uap atau menjadi gas. Grafiknya adalah seperti ini. Kita perhatikan di sini, arah vertikal adalah menyatakan suhu dalam satuan derajat Celcius. Kemudian arah horizontal menyatakan waktu, tetapi perlu kita perhatikan di sini, satuan waktu untuk arah horizontal ini satuan menit, bukan satuan sekon, ya. Kemudian kita perhatikan pertanyaannya. Pertanyaannya ada dua, bagian A, kalor lebur zat. Bagian B, kalor uap zat. Kalau kita perhatikan pertanyaan soal ini, yang ditanya adalah kalor lebur dan kalor uap. Artinya, ini adalah untuk mengubah wujud zat. Kalau untuk mengubah wujud zat, seperti yang sudah dijelaskan tadi, maka grafik suhu kalor terhadap waktu itu harus grafik mendatar. Di sini ada dua grafik mendatar, yaitu grafik BC dan DE. Logikanya, sebelum zat padat itu menguap, berarti harus melebur terlebih dahulu. Berarti grafik mendatar yang kita pergunakan untuk menentukan kalor lebur adalah grafik BC. Sehingga bagian A, bagian grafik yang menunjukkan zat padat melebur adalah garis BC. Ya, suhunya adalah konstan atau tetap. Kemudian waktu yang diperlukan adalah, perhatikan dari titik B ke titik C. Waktu yang diperlukan berarti 60 dikurang 20, berarti sama dengan 40 menit. Kita harus ubah ke dalam sekon, berarti 40 dikali 60, ya, sama dengan 2400 sekon. Kemudian zat menerima kalor, katanya tadi 120 tiap detik atau tiap sekon. Nah, waktunya di sini kan 2400. Maka kalor total yang diterima oleh zat tersebut dari titik B sampai ke titik C berarti sama dengan 120 Joule per sekon, ya, yang ini dikalikan dengan lamanya 2400 sekon, sehingga Q sama dengan 288 kJ. Maka dari persamaan untuk melebur, Q sama dengan M dikalikan dengan LF, maka LF akan sama dengan Q dibagikan dengan M. Maka LF sama dengan 288 kali 10 pangkat 3 yang ini, ya, dibagi dengan massa. Ini 10 gram. Kita ubah ke dalam kilogram berarti 0,01 kilogram.
maka nilai kalori lebur zat padat tersebut sama dengan 288 kali 10 pangkat 5 dalam satuan joule per kilogram. Kemudian bagian B, bagian grafik yang menunjukkan zat padat menguap adalah garis DE yang ini ya. Berarti suhunya juga harus sama dengan tetap karena kalornya adalah untuk mengubah wujud. Waktunya kita perhatikan dari titik D ke titik E, lamanya sama dengan berarti 100 dikurang 80 ya, sama dengan 20 menit. Kembali kita harus ubah ke dalam sekon, berarti 20 dikali 60 sama dengan 1200 sekon. Maka kalor total untuk garis DE adalah 120 joule sekon dikali 1200 sekon akan sama dengan 144 kilojoule. Maka dari persamaan untuk menguap Q sama dengan M dikalikan dengan LV, maka LV akan sama dengan Q dibagikan dengan M. Kita masukkan Q-nya sama dengan 144 kilo berarti kali 10 pangkat 3 ya, per M. M-nya sama dengan 10 gram atau sama dengan 0,01 kilogram. Sehingga kalor uap zat padat tersebut adalah 144 kali 10 pangkat 5 joule per Kelvin. Demikianlah pembelajaran kita kali ini. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Sampai bertemu kembali pada pembelajaran kita selanjutnya. Selamat belajar buat kalian semua, tetap semangat dan semoga sukses.